Minyak goreng mahal dan langka, produsen kerupuk terpaksa kurangi ukuran. Siswa Diktafib Angkatan 48 Kodik Latal melaksanakan latihan tempur di Pantai Lampon. Diduga sang sopir mengantuk, truk tronton bermuatan pasir terguling. Warga Banyuwangi gelar tradisi ngeruah bareng jelang bulan suci Ramadan. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi hingga saat ini membuat produsen kerupuk semakin terjerit. Tak hanya langka, harga migor di pasaran terus meroket semakin menambah derita perajin kerupuk di Banyuwangi. Ibasnya, perajin pun terpaksa mengurangi ukuran serta jumlah kerupuk dalam kemasan yang mereka jual di pasaran. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang terjadi hingga saat ini membuat para produsen kerupuk di Banyuwangi resah. Pasalnya, kelangkaan minyak goreng ikut berimbas pada tersendatnya proses produksi yang mereka jalankan. Padahal sebelum kelangkaan ini merebak, para produsen kerupuk bisa melakukan penggorengan kerupuk setiap harinya. Namun saat ini, dalam seminggu pun mereka hanya bisa melakukan 2 hingga 3 kali penggorengan. Suhaili salah satunya, pengusaha kerupuk asal Dusun Kerajaan Kulon, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu ini bahkan harus mencari minyak goreng curah sampai ke Banyuwangi Kota yang berjarak 40 km dari rumahnya. Lantaran stok minyak goreng di wilayahnya kerap kekurangan pasokan. Meski harus mengantri, hal itu terpaksa ia lakukan agar usaha kerupuk miliknya tidak berhenti di tengah jalan. Meski terkadang harus gigit jari karena tidak kebagian jatah. Selain langka, minyak goreng kemasan harganya terus meroket di pasaran. Setelah harga eceran tertinggi pada minyak goreng kemasan resmi dicabut oleh pemerintah. Meskipun ada, Suhaili pun mengaku hanya dijatah 1 hingga 2 minyak goreng kemasan dalam 1 kali pembelian. Padahal untuk kelangsungan 1 hari produksi, setidaknya dibutuhkan 12 dus minyak goreng kemasan. Tidak hanya itu, beberapa harga bahan pembuat adonan kerupuk juga ikut merangkak naik. Mulai dari tepung kanji, garam sampai dengan bumbu penyedap. Agar usahanya tidak merugi, Suhaili pun terpaksa mengurangi ukuran kerupuk, serta jumlah isi dalam kemasan. Dirinya tidak berani menaikkan harga penjualan lantaran takut ditinggal oleh pelanggan. Ya pengaruhnya susah semua pokoknya, barang-barang naik. Selain minyak Pak, apalagi yang naik? Ya seperti tepung kanji itu naik semua. Kemarin kan tepung kanji itu kan harganya kan 360 atau 70, sekarang 515. Seperti apa itu, garam, micin, ya ini saya kurangi Mas. Semua yang biasanya ini pak-pakan ini isinya kan 10, saya kurangi jadi 9, jadi 9 bungkus. Kalau yang 2000-an itu kan kemarin 15, sekarang jadi 8 isinya. Terus terkait ukurannya sendiri apa juga dikurangi juga? Enggak, iya ukurannya saya perkecil lagi. Perkecil lagi. Iya. Kalau menaikkan harga itu kan gimana ya, semua penggoreng pengusaha kerupuk ini kan satu harga itu. Iya, seakan-akan itu kan tidak ada yang sama, Mas. Ada yang lebih rendah dari saya gitu, Mas. Selain meminta agar harga minyak diturunkan kembali ke harga normal, Suhaili juga berharap agar rantai kelangkaan minyak goreng ini bisa diputus oleh pemerintah secepatnya. Mengingat masih ada puluhan karyawan serta anak-anaknya yang menggantungkan pada usaha kerupuk miliknya. Maka dari itu, langkah tepat pemerintah baik daerah maupun pusat dalam mengatasi kelangkaan serta harga yang terus meroket menjadi harapan terbesar Suhaili sebagai perajin kerupuk skala kecil saat ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Dalam rangka menguji kemampuan bertempur siswa pendidikan Intai Amfibi Angkatan ke-48 bertempat di Bumi Marinir Lampon, Banyuwangi pada Minggu pagi. Latihan praktek Intai Amfibi ini selain untuk mengerti dan menguasai secara teknis dan taktis dalam medan tugasnya yang akan dilalui para personil. Pemirsa, beginilah rangkaian kegiatan latihan Intai Amfibi, peledakan bom oleh marinir. Latihan praktek Intai Amfibi ini merupakan bagian dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan siswa Dikta IFIP Angkatan 48. Di Bumi Marinir Lampon, masuk Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, praktek ini diselenggarakan dan diikuti oleh 40 marinir. Dalam latihan praktek ini, para siswa akan dilatih dan diuji serta dinilai keterampilan dalam bidang media air dan darat untuk mengerti dan menguasai secara teknis dan taktis dalam medan tugasnya. Latihan tersebut diawali dengan berenang menembus gelombang sejauh 2 km dan dilanjutkan dayung tembus gelombang sejauh 500 meter. Kemudian dilanjutkan pengetahuan akademik, pengetahuan kesehatan, pengetahuan komunikasi, menembak reaksi, pengetahuan tali temali, renang ponco, serta mountaineering dengan beban menggunakan perlengkapan tempur perorangan. Uji kemampuan bertempur prajurit siswa pendidikan Intai Amfibi Angkatan 48 Marinir tahun anggaran 2021, sekolah khusus menyelenggarakan latihan praktek Intai Amfibi Marinir, di mana pada pagi hingga siang hari ini dilaksanakan latihan jurit Intai Amfibi, di mana latihan ini adalah menguji kemampuan keterampilan setiap prajurit agar mampu bertempur mulai dari daerah laut sampai dengan dari darat, meliputi renang tembus gelombang sejauh 2 kilo, dayung tembus gelombang sejauh 1 kilo, dilanjutkan kemampuan akademik, pengetahuan komunikasi, pengetahuan kesehatan, tali temali, dan mountaineering. Diikuti oleh berapa siswa? Untuk siswa sejumlah 46 personil. Untuk pendidikan ini digelar berapa bulan? Jadi dimulai dari tanggal 7 Maret yang lalu, nanti selesai tanggal 19 April di Bumi Marinir Lampon. Oke, siap. Materi jurit Intai Amfibi ini merupakan materi yang sifatnya mutlak diterima oleh siswa Dikta IFIP Angkatan 48. Karena mengingat bahwa pendidikan saat ini diselaraskan dengan relevansi situasi di lapangan saat di daerah penugasan. Dengan hal ini harapannya apabila nanti ditugaskan ke medan operasi yang sebenarnya sudah siap dan berhasil. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan puluhan ton pasir terguling di Jalan Raya Brawijaya, Banyuwangi pada Minggu sore. Beruntung kecelakaan ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Namun tergulingnya truk di tengah jalan raya ini membuat arus lalu lintas menjadi tersendat. Pemirsa, truk tronton bermuatan 30 ton pasir ini terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Brawijaya, lingkungan Gapangan, Kota Banyuwangi pada Minggu sore. Truk terguling setelah menabrak pembatas jalan hingga mengakibatkan bodi truk melintang di tengah jalan. Puluhan ton material pasir yang hendak dikirim ke pabrik semen Bosowa Banyuwangi dari Kecamatan Puger, Jember ini tumpah berserakan di tengah jalan raya. Beruntung kecelakaan tunggal ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Baik sopir maupun pengendara lain dilaporkan selamat dari kecelakaan ini. Tergulingnya truk tronton bernomor polisi P8821 UKI bermula saat truk melaju dari arah selatan ke utara. Sesampainya di lokasi yang sedikit menikung, truk tiba-tiba saja oleng ke arah kanan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling ke arah kiri. Dari pengakuan sopir, truk oleng hingga akhirnya terguling lantaran dirinya mengemudi dalam kondisi mengantuk. Dari Buker mau ke Bosowa. Terus setelah itu? Ya kejadian ini. Bawa apa ini Pak? Bawa material Bosowa. Oh, materialnya Bosowa. Berapa banyak itu? 2
23 gibikan. Oh, 23. Kalau di tonase berapa? 30 berapa ya? 30 tonan lah ya, Pak? Ya, anggap 30 ton. Kondisi Bapak seperti apa ini sekarang? Ya, nggak apa-apa. Selamat semua ya, Pak? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Sementara itu, akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Brawijaya sempat macet total. Pihak kepolisian Satlantas Polresta Banyuwangi memberlakukan sistem buka tutup jalan agar kemacetan tidak semakin mengular. Sementara truk hingga minggu petang masih dalam posisi terguling. Proses evakuasi masih menunggu alat berat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, warga di Banyuwangi menggelar tradisi ngeruah bareng atau doa bersama di tempat pemakaman umum pada Minggu sore. Selain mendoakan keluarga dan leluhur, kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi dan kerukunan antar warga. Tradisi tahun ini merupakan salah satu tradisi masyarakat setempat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pemirsa, menyambut datangnya bulan Ramadan, puluhan warga di Kelurahan Pengatigan, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar tradisi ngeruah bareng atau beronda bersama di tempat pemakaman umum TPU Pengatigan Selatan dan Utara pada Minggu sore. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun ini dimulai dengan berdoa bersama di area makam yang dipimpin oleh tokoh agama setempat untuk mendoakan para keluarga dan leluhur yang terlebih dahulu meninggal dunia. Tidak hanya itu, warga juga merawat dan membersihkan makam leluhur. Tidak hanya orang tua, tradisi berdoa bersama ini juga diikuti oleh anak-anak dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda untuk tetap menghormati orang tua atau leluhur yang terlebih dahulu meninggal dunia. Selain berdoa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan santunan anak yatim dan diakhiri dengan makan bersama di area makam, sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa kelak kematian akan menjemput kita semua. Saya memang sebagai ketua makam di Kerantigan Utara, Selatan, dan Gendengan ini mengadakan ngeruah bareng dengan tujuan yaitu untuk menghormati leluhur. Dan kegiatan ini sudah berjalan 3 tahun dan hari ini adalah tahun yang ketiga. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan cukup kompak masyarakat, dan apalagi ini sudah ada program dari pemerintah daerah dengan meraju harmoni, sehingga dengan kondisi yang ekonomi masyarakat cukup memprihatinkan, biasanya kalau masyarakat mengadakan ngeruah itu biasanya mengadakan sendiri-sendiri. Dengan kita mengadakan bersama, sehingga ini juga memberi beban yang tidak begitu berat bagi masyarakat, sehingga masyarakat cukup memberikan sebagian rezeki kepada masyarakat yang ada di sekitar dengan cara ngeruah bareng. Untuk kegiatan semacam ini memang untuk kegiatan bersama-sama dengan masyarakat dengan membaca surat Yasin, tahlil dan sebagainya. Kalau diadakan di musola-musola ini kan sudah biasa. Sehingga dengan cara semacam ini untuk mencari untuk saling bersilaturahim kepada masyarakat yang lain untuk mempererat tali silaturahim. Dan kami juga melaksanakan kegiatan santunan anak yatim sekitar 30 anak-anak yatim dan fuqara masakin dengan bantuan berupa sembako. Pada sore hari ini kami warga masyarakat Kerantigan Selatan dan Utara dan Gendengan, Kelurahan Pengatigan, Kecamatan Banyuwangi melaksanakan suatu hajatan selamatan ngeruah bareng atau doa bersama untuk doa kepada arwah leluhur, orang tua dan sebagainya. Pertama dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ini menjadi suatu adat bagi warga masyarakat di sini karena ini sifatnya kirim doa, sehingga ini kita lihat sebagai suatu budaya yang baik. Kita ingat bahwa kita pada saatnya nanti juga demikian, di mana masa depan atau rumah masa depan kita itu adalah di pemakaman ini. Oleh karenanya kita juga mempersiapkan diri bagaimana selama hidup kita untuk mencari bekal yang baik.
dan tentu kita mendoakan kepada leluhur kita, orang tua kita. Karena salah satu kunci untuk bisa masuk surga adalah doa dari anak yang soleh kepada orang tuanya. Sehingga kita hari ini mencoba untuk meringankan beban-beban dari arwah leluhur kita, orang tua kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tua kita juga diringankan. Ke depan ini saya kira untuk bisa dilestarikan dan sebagai satu wujud dari Banyuwangi Reborn yang salah satunya adalah merajut harmoni, kekompakan, kebersamaan, gotong royong di dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan budaya masyarakat ini, sehingga bisa dilihat sendiri makam ini menjadi terawat, menjadi bersih, indah. Karena sementara ini yang kita lihat makam itu kelihatan serem dan angker, tetapi dengan keguyupan, gotong royong, kebersamaan masyarakat, alhamdulillah makam di sini teratur, bersih, dan indah, sehingga tidak lagi menakutkan bagi warga masyarakat sekitar. Tradisi ngeruah bareng ini merupakan salah satu tradisi tahunan masyarakat setempat untuk berdoa bersama di makam keluarga dan nenek moyang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahim dan menciptakan kerukunan antar warga sekitar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Wisata. Makanya di mana-mana tempat, terutama di kawasan yang berpotensi